Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu menghimbau dengan penuh kesadaran kita semua agar selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang kita sembah, yang kita akui yang menguasai alam atau dunia ini dan yang menciptakan umat manusia. Semoga kita diberikan perlindungan dan ditunjuki jalan yang benar. Kita berharap selalu mendapat hidayah dari Yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau yang berjuang sepanjang hidupnya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Meskipun terkadang akhlak manusia itu dikuasai oleh nafsunya dan gejala-gejala akhlak jahiliyah itu akan selalu setiap saat muncul. Beliau juga memberikan contoh sebagai seorang pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita juga sulit menjumpai pemimpin yang mempunyai sifat yang empat itu. Semoga pemimpin kita pada hari ini penuh dengan kesadaran, menyempurnakan akhlaknya dan mempunyai sifat yang sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang psikologi sastra. Meskipun saya sudah membuat konten tentang bimbingan psikologi sastra yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Saudara-saudara sekalian, dalam membahas psikologi sastra atau juga ada mengatakan psikologi analisis sastra, mau tidak mau kita mengaitkan pembahasan psikologi dalam karya sastra. Ada dua tokoh terkenal yang selalu dibicarakan orang ketika bicara tentang psikologi sastra, yaitu Sigmund Freud dan Jung. Jung ini adalah murid dari Sigmund Freud. Dan kedua-duanya adalah sebetulnya orang psikologi. Nah, lalu kenapa teori ini dipakai dalam kajian ilmu sastra? Khususnya orang membicarakan tentang fiksi, karena di fiksi nyata-nyata ada peristiwa, ada tokoh. Nah, ini sisi lain atau salah satu bentuk orang memahami sebuah karya sastra. Jadi kalau bicara tentang karya sastra, orang tidak hanya bicara tentang aspek bahasanya saja, tapi juga aspek pesannya. Namun selalu orang membicarakan dalam psikologi sastra adalah tokoh-tokoh atau perwatakan-perwatakan dari sebuah novel. Jadi objeknya adalah psikologi tokoh. Objeknya psikologi tokoh. Dan yang terkenal pembahasannya itu berkaitan dengan konsep yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yaitu id, ego, dan superego. Jadi manusia itu dapat dikategorikan tiga sifat, yaitu sifat id, ego, dan superego. Kapan sifat id ini muncul? Kapan sifat ego itu muncul? Dan kapan sifat superego itu muncul? Nah, itu kita harus tahu bahwa ada sifat-sifat yang sadar dan ada sifat-sifat yang di bawah sadar. Ada sifatnya yang sifatnya individu, psikologi secara individu, dan ada juga sifat-sifat yang secara kolektif. Ini Anda harus analisis, Anda harus dalami untuk memahami id, ego, dan superego.
Saya tidak membahas tentang teori itu yang lebih dalam, tapi saya lebih cenderung membicarakan tentang bagaimana menganalisis psikologis atau menerapkan psikologi sastra sebagai sebuah teori. Sebetulnya, kalau kita bicara tentang teori psikologi sastra, pandangan kita ada pada 3 ranah. Yang pertama adalah ranah si penulis itu, atau si pengarang. Yang kita analisis itu adalah jalan pikiran si pengarang, yang diwakilinya pada jalan cerita. Bagaimana dia memunculkan karakter-karakter antara tokoh yang satu dan tokoh yang lain. Bagaimana dia menampilkan preposisi pengenalan tokoh satu dan tokoh yang lain. Bagaimana dia menampilkan karakter tokoh satu dengan tokoh lain. Ini yang harus kita analisis dalam pikiran si pengarang. Sampai kepada timbulnya konflik, dan kenapa konflik itu muncul, bagaimana dia memunculkan konflik itu, dan bagaimana cara pengarang menyelesaikan konflik ini. Nah, meskipun kita tahu bahwa ada kalanya susastra itu kalau kita memakai teori memetik, dia cerminan dari apa yang ada dalam masyarakat. Jadi si pengarang hanya mengikuti apa alur yang ada dalam masyarakat, apa peristiwa yang ada dalam masyarakat yang dibuatnya secara fiktif, karya fiksi, lalu seolah-olah peristiwa itu, rangkaian peristiwa itu benar-benar terjadi. Mungkin saja dia rangkaian peristiwa itu yang satu peristiwa dia peroleh dari temannya, yang satu lagi dia peroleh dari media, yang satu lagi barangkali dari hasil pemikirannya, tapi begitu dia bisa merangkai jadi sebuah peristiwa dalam sebuah cerita, seakan-akan cerita itu benar terjadi. Ada unsur kelogisannya. Itu yang dikatakan karya fiksi. Bahkan tingkat kebenaran yang tinggi itu seolah-olah orang meyakini bahwa peristiwa itu terjadi. Karena apa yang ditampilkan itu akan selalu dapat kita lihat di muka mata kita, di depan mata kita. Nah, jadi ranah pertama itu adalah kita menganalisis jalan pikirannya si pengarang. Jalan pikiran si pengarang itu bisa jadi mendokumentasikan atau mereproduksi peristiwa yang ada, atau mengkritisi peristiwa yang ada, dan memperbaiki atau menambahkan peristiwa yang ada untuk penyempurnaan peristiwa. Nah, kita bisa lihat dalam karya-karya yang sifatnya tekstual, kajian tekstual, kita bisa melihat misalnya kenapa belenggu Armin Pane menceritakan tentang sebuah kondisi keluarga pada tahun 30-an dan bahkan ditulis jauh dari 30-an, angkatan 20-an, peristiwa rumah tangga yang berselingkuh. Bukan hanya si suami yang berselingkuh, juga istri yang berselingkuh. Bahkan ini keluarga yang punya pendidikan, seorang dokter. Nah, kalau kita lihat secara psikologis, Armin Pane, dalam pikiran Armin Pane, bisa jadi peristiwa itu, kalau dalam pendekatan mimetik, dia pernah melihat peristiwa seperti itu terjadi. Yang kita katakan adalah bentuk real. Jadi aliran real, bahkan dikatakan realis. Artinya sudah ada terjadi dalam masyarakat. Itu yang diungkapkannya. Kemungkinan kedua adalah bagaimana Armin Pane mengambil peristiwa itu dari tempat lain, lalu dia coba memberikan semacam warning akan terjadi nanti di negeri ini. Lalu kita lihat lagi bagaimana jalanan pikiran Armin Pane terhadap jalan
penyelesaian peristiwa atau konflik rumah tangga yang dia sampaikannya melalui tokoh-tokoh Soekartono. Bagaimana dia menggambarkannya, jalan pikiran tokoh itu. Dengan mudahnya penyelesaiannya. Bisa mereka kembali lagi sebagai utuh, sebagai satu keluarga yang harmonis. Nah, ini jelas ada yang keberpihakan secara akal sehat, orang bisa berterima. Ada juga orang yang mempunyai nilai-nilai norma, dengan nilai-nilai norma budaya, mereka menolak konsep yang disampaikan oleh Armin Pane. Nah, jadi di sini kita bisa melihat secara psikologisnya si pengarang. Begitu juga kalau kita melihat karya-karyanya STA. Psikologisnya STA. Jalan pikirnya STA. Tentang layar terkembang. Dua perempuan yang bersaudara punya dua pandangan yang berbeda. Yang satu setuju dengan emansipasi, pemikiran emansipasi. Yang satu tidak setuju. Justru STA mempertemukan pasangan yang sama-sama punya konsep yang sama. Meskipun secara terang-terangan STA dalam teks tidak menyampaikan itu, tapi kita bisa melihat dari sudut pandang psikologis STA bahwa orang itu berjodoh kalau cara pemikirnya yang sama. Jadi tiga tokoh yang dihadirkan mewakili dua pemikiran, dua blok bersama, yaitu Tuti dan Maria. Yusuf yang memperkuat konsep itu, konsep emansipasi wanita. Banyak lagi yang bisa kita lihat, karya-karya yang berkaitan dengan pengarangnya. Saudara-saudara sekalian, itu kajian kalau kita melihat pada sudut pandang si pengarangnya, sastrawannya, psikologis pengarangnya. Memang tidak terlepas kita tetap kaitkan dengan apa yang ada dalam teks. Jadi setiap alur dalam teks itu kita kaitkan jalan pemikiran si pengarang. Bagaimana Hamka mempertemukan dengan faktor kebetulan Hayati dengan Zainuddin. Berbeda dengan Marasli yang mempertemukan Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgih dalam konsep keterpaksaan untuk menyelesaikan masalah. Jadi bisa jadi kalau kita ikuti jalan pikiran si pengarang ini, cara berpikirnya dalam sebuah cerita itu kita bisa melihat arahnya kemana. Pandangan kedua tentang psikologi sastra ini adalah pandangan terhadap teks. Jadi konsepnya tok pada teks. Dunia teks, dunia tokoh dalam teks. Tokoh utama dengan tokoh sampingan, tokoh satu dengan tokoh yang lain. Bagaimana jalan pikirannya yang identik juga, yang diidentifikasi dengan teori Sigmund Freud selalu dilihat mana peristiwa yang kategorinya it atau jalan tindakan yang kategorinya it, mana yang ego dan mana yang super ego. Biasanya para peneliti, para mahasiswa selalu mengidentifikasi tiga peristiwa itu. It, ego, dan super ego. Tapi kalau kita lupakan konsep itu, it, ego, dan super ego, secara penjelajahan psikologi, kita bisa melihat bagaimana pemikirannya apakah sinkron dengan situasi. Bagaimana pemikiran tokoh itu apakah sinkron dengan tindakannya. Atau bertentangan dengan tindakannya. Atau kenapa pikiran yang ada, yang muncul dalam benak dia, dalam otaknya itu, secara psikologis, kenapa bisa muncul
Misalnya, kenapa seorang tokoh itu jatuh cinta? Kenapa seorang tokoh itu membenci lawan mainnya? Faktor apa yang mendorong dalam dirinya? Nah, ini yang kita harus analisis. Kenapa kita harus analisis? Baik secara sadar maupun tidak sadar, kita disajikan oleh sastrawan sebuah karya, sebuah peristiwa dunia dari tokoh-tokoh itu untuk kita bisa mendapatkan pembelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada. Jadi kita diberikan sajian tentang psikologi tokoh agar kita lebih dewasa. Kalau boleh saya katakan tingkat menginterpretasikannya itu sehingga kita bisa mengapresiasikan kalau kita. Bisa jadi kalau kita tidak setuju dengan apa yang digambarkan oleh si pengarang dalam ceritanya. Sehingga kita bereaksi seperti kita nonton televisi, nonton cerita, loh kamu kok lakukan seperti ini? Karena jiwa kita memberontak. Kita tidak sependapat dengan apa alur cerita yang dipaparkan oleh penulis skenario. Sama. Saya beri contoh ketika Hayati, kalau benar-benar Zainuddin mencintai Hayati. Hayati sudah kembali dia menjumpai Zainuddin. Tidak ada yang punya siapa-siapa. Meskipun kita tidak tahu status cerainya dengan Aziz. Tapi orang yang dicintainya ada di depan matanya. Dengan ego, kesombongannya, rasa kekecewaan masa lalunya. Dia masih pendam, lalu dia tolak Hayati. Apakah Anda setuju dengan jalan pikiran Zainuddin? Belum tentu. Kalau kita kaitkan dengan konsep pemikirannya Khairil, kalau kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati. Bayangkan Khairil mau menerima kembali. Tapi beda halnya dengan Hamka. Dia tolak. Jadi jalan pikiran psikologis, pikiran tokoh-tokoh itu dianalisis. Saya mengabaikan, bukan berarti kita harus membicarakan atau mendoktrin ego dan super ego. Tapi mari kita analisis ini yang lebih dalam lagi, tanpa kita menerapkan sebuah teori, tapi kita menemukan teori cara memikirkan psikologis para tokoh. Contoh kalau kita lihat di Merahnya Merah, Iwan Simatupang. Kenapa tiba-tiba Maria cemburu dia dengan Vivi? Secara psikologis kita bisa terima Maria itu udah tua, janda tua. Vivi itu anak angkatnya, masih gadis belia. Rupanya diam-diam dia merasa cemburu karena tokoh kita itu menghamili Vivi. Wajar loh kalau kita katakan misalnya seorang laki-laki ingin daun muda. Realnya, walaupun dalam nilai-nilai budaya itu tidak bisa diterima. Tapi dalam dunia gelandangan, itu bisa saja akan terjadi. Apalagi ada peristiwa itu terjadi ketika mereka itu berada berdua. Anda baca Merahnya Merah. Atau Iwan Simatupang mengatakan, orang-orang yang disanjung hari ini, orang ucapkan selamat dengan karangan bunga sepanjang desa itu penuh dengan karangan bunganya ucapan selamat. Besok dengan gampangnya orang desa marah. Karena desanya sudah sepenuh dengan sampah. Anda lihat di ziarah. Bagaimana Iwan Simatupang mengatakan nasib manusia itu bisa jadi seperti mudahnya membalik telapak tangan. Hari ini dipuja, besok dia dimaki. Dan ini kan psikologis yang disampaikan oleh si pengarang Iwan Simatupang untuk memberikan kesadaran kepada kita. Kita sebagai orang yang dipuja pada hari ini, besok kita kemungkinan dimaki orang.
kita bisa terima itu. Mungkin orang-orang yang ego aja atau super ego saja tidak mau menerima kondisi seperti itu. Ingin merasa super power selama-lamanya. Nah, inilah sebetulnya konsep cerita yang disampaikan oleh sastrawan. Dalam cerita itu memberikan kesadaran kepada kita agar kita tidak berbau, tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan kita harus diwati-watikan oleh si pengarang. Hei, nanti akan terjadi seperti ini. Karena karya sastra itu, di samping dia memberikan informasi, dia memberikan kritik, juga dia memberikan warning bagi pembacanya. Jadi sudut pandang mana kita menganalisis psikologis tokoh-tokoh itu dan peristiwa-peristiwa itu. Sebagai pembaca ya kita menganalisis tentulah psikologisnya sebagai kritikus. Psikologi antar tokoh, hubungan tokoh satu dengan tokoh yang lain, psikologis ketika peristiwa itu muncul, apa sebabnya dan apa akibatnya. Kajian ketiga adalah kajian yang berkaitan dengan pembaca. Nah, ini kita ada kaitan, kalau tadi kaitannya dengan mimetik, ini ada kaitan dengan pendekatan persepsi. Karya sastra itu disadari atau tidak mempengaruhi pembacanya. Sehingga kita bisa mengkategorikan sebuah karya layak dibaca oleh orang dewasa atau layak dibaca oleh anak-anak atau semua umur. Atau tingkat kesulitannya. Ini karya sastra yang mudah dicerna atau karya sastra yang sulit untuk dicerna. Karya-karya yang banyak memberikan manfaat dan karya-karya yang tidak memberikan manfaat. Apalagi sekarang. Seperti tidak ada batasnya orang. Semua mengatakan itu karya sastra. Malahan indikator karya sastra bagi para kritikus sastra, ilmuwan sastra, atau para sastrawan jelas. Dibedakan dari segi aspek bahasanya, tata cara penulisannya, pengungkapan sesuatu. Sangat berbeda dengan karya Poe. Jadi kita bisa selektif melihat mana karya sastra dan mana karya yang kategorikan tidak karya sastra. Bukan semua novel kita bisa kategorikan karya sastra. Karena itulah saya selalu mengingatkan, mari kita kembali kepada istilah susastra. Namun di buku-buku teori sastra, orang selalu mengatakan karya sastra. Terjadi pergeseran, perluasan makna. Harusnya kita pertahan karya susastra, sehingga su itu sebagai rambu-rambu mengkategorikan sebuah karya. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada persoalan, jadi kita harus bicarakan tentang sudut psikologi si pembaca, masyarakatnya secara individu. Untuk mempromosikan itu, untuk memahami jalan penerimaan atau penilaian si pembaca tentu dengan banyak cara. Misalnya kita menyebarkan angket atau kita mewawancarai tentang tanggapan dia, nah, penerimaannya terhadap konsep-konsep yang dikemukakan oleh sastrawan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa psikologis analisis itu 3 wilayah, 3 ranah yang dibicarakannya. Yaitu yang pertama ranah si penulis, sastrawannya, jalan pikiran si pengarang. Ya tentu kita dengan cara membaca karya sastra, teksnya. Karena bagaimanapun teksnya itu, karyanya itu mencerminkan jalan pemikiran, jiwa si pengarang. Jadi melalui teks itulah kita memahami, paling tidak pada teks itulah dia
menggambarkan cara berpikir atau pandangannya. Kedua, kita tahu bahwa karya sastra itu adalah cerminan dari sudut pandang sebuah dunia, sudut pandang dunia yang kecil, yaitu dunia yang dilingkari atau yang dibatasi oleh sastrawan, dunia tokoh utama dan tokoh sampingan dengan setting yang terbatas yang sudah ditentukan, yaitu setting-setting yang ada kaitannya dengan peristiwa. Di sana kita bisa melihat jalan pikiran tokoh-tokoh itu, terlepas siapa pengarangnya, karena tokoh-tokoh itu diberi jiwa oleh sastrawan. Nah, kita bisa melihat, kita bersetuju enggak dengan sikap tokoh utama, tokoh sampingan, atau kita bisa berterima enggak ketika peristiwa-peristiwa terjadi, atau bagaimana peristiwa itu jadi memuncak dan bagaimana penyelesaiannya dengan mudah. Seperti halnya kita bersetuju enggak ada sastrawan yang selalu membunuh tokohnya untuk ending, menyelesaikan peristiwa, dia cukup dengan mematikan tokohnya. Atau dia mengaburkan fokus dari sebuah cerita, seperti Siti Nurbaya, yang orang tahu Siti Nurbaya itu sebagai tokoh, tapi masih ada lagi panjang ceritanya, bagaimana perjalanannya yang disampaikan oleh Marwah Rusli tentang Datuk Maringgi. Sehingga satu sisi Datuk Maringgi itu sebagai tokoh yang dianggap menekan masyarakat sebagai tengkulak, pembunga uang, tapi sisi lain ada sisi positifnya. Dia sebagai pejuang yang melawan penjajah. Seolah-olah Marwah Rusli memberikan imbas. Ada dua sisi yang disampaikannya, sisi buruknya dan sisi baiknya. Bukan seperti cerita lama, cerita yang berkembang dalam masyarakat, jelas ada tokoh hitam, ada tokoh putih. Ya, tokoh hitam didoktrin dari awal sampai akhir dia sebagai tokoh hitam. Tokoh putih, ya dia muncul sebagai tokoh dewa penyelamat. Jadi jelas garis batasnya. Begitu juga pada sisi ketiga, bagaimanapun karya seni itu dalam bentuk aliran apapun, akhirnya yang menikmati itu adalah masyarakat. Masyarakat yang membaca karya itu. Tentu kita ingin melihat apa respon masyarakat terhadap karya itu. Bisa berterima dia atau tidak, setuju atau tidak dia dengan jalan pikiran yang sastrawan. Ada nilai-nilai positif atau nilai negatif yang ditimbulkan, sehingga dia bisa menyeleksi sebuah karya ini dengan nilai yang sangat simpel, baik dan buruk, yang mengakibatkan sebuah karya dapat diterima oleh pembacanya atau ditolak oleh pembacanya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, pembahasan psikologi sastra ini kita bisa menggunakan dua teori Sigmund Freud dan teori Jung. Tapi pada kesempatan ini saya membuka wacana kita semua dalam kajian psikologis ini adalah ranah pembahasan kita. Tidak hanya mengidentifikasi tentang perilaku manusia secara psikologis, ego dan super ego, tapi bagaimana kita menganalisis sebuah peristiwa sehingga kita dapat lebih cerdas mengamati. Sehari-hari kita berhadapan dengan psikologi masyarakat, baik yang ada di lingkungan kita sendiri maupun yang ada di lingkungan orang lain yang kita dapat informasi, baik yang ada pada orang maupun yang ada pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan kita memahami konsep psikologis ini, kita lebih cerdas, lebih pintar melihat sesuatu keadaan. Kita lebih dewasa ke arah yang lebih positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.